Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridal Barokah dari kelompok 7. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang reaksi para raja terhadap penetrasi barat ke Nusantara. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan imperialisme bangsa barat terhadap dunia Islam. Imperialisme bangsa barat terhadap dunia Islam. Kelemahan dan kemunduran dunia Islam dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa barat untuk bangkit dan bergerak menuju ke arah negara-negara Islam serta menguasai dan menjajah. Motivasi mereka datang ke negara-negara Islam adalah motivasinya, yaitu motivasi ekonomi, politik, dan agama. Kedatangan bangsa barat ke Nusantara. Pada abad ke-16 mulai terdapat suasana baru di perairan Indonesia. Selama berabad-abad, perairan Nusantara hanya dilayari oleh kapal-kapal dari Indonesia dan Asia seperti Cina, Peru, Gujarat, Benggala, Persia, dan Arab. Tetapi sejak abad ke-16, di perairan Nusantara muncul pelaut-pelaut dari Eropa. Kemajuan ilmu dan teknik pelayaran menyebabkan pelaut-pelaut Eropa itu mampu berlayar dengan menggunakan kapal sampai ke perairan Indonesia. Masuknya Portugis dan Spanyol. Ketika bangsa Portugis masuk, Portugis langsung memihak dan membantu Ternate. Hal ini dikarenakan Portugis mengira Ternate lebih kuat. Begitu pula bangsa Spanyol dan yang memihak Tidore. Akhirnya terjadilah perperangan. Untuk menyelesaikannya, Paus sampai turun tangan dan menciptakan perjanjian Saragossa. Dalam perjanjian tersebut, bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan pindah ke Filipina, sedangkan Portugis tetap berada di Maluku. Masuknya Belanda. Pada masa Belanda, setelah kompeni yang dikepali oleh Gubernur Jenderal J.P. Kon, maka tujuan mereka semakin jelas, yakni menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia secara sendiri maupun monopoli. Dalam upaya melakukan monopoli, mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Kompeni mulai menguasai beberapa wilayah. Praktik sedemikian itu merugikan kerajaan-kerajaan di Indonesia, sehingga di mana-mana timbul perlawanan terhadap kompeni. Reaksi para raja-raja terhadap penetrasi barat. Ada perang Padri di Minangkabau, perang di Penogoro, perang Banjarmasin, dan perang Aceh. Perang Padri di Minangkabau. Gerakan Padri yang terbentuk dengan kedatangan 3 haji terkenal dari Mekah pada awal abad ke-19 dipengaruhi secara mendalam oleh sukses gerakan Wahabi di Arab pada masa itu. Setelah takluknya Minangkabau akibat perang Padri, kebijakan Belanda mencoba menahan pengaruh para guru agama dengan mengasingkan mereka sejauh mungkin. Perang di Penogoro. Perang di Penogoro adalah perang terbesar yang dihadapi pemerintah kolonial Belanda di Jawa. Peristiwa yang memicu peperangan di Penogoro adalah rencana Belanda untuk membuat jalan yang menerobos tanah milik Pangeran Diponegoro dan harus membongkar makam. Pada tahun 1825, Pangeran Diponegoro bangkit dan berontak melawan Belanda menggunakan taktik gerilya, di mana pasukan Belanda dikepung oleh prajurit Pangeran Diponegoro di Yogyakarta. Perang Banjarmasin. Perang Banjarmasin yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dilatar belakangi oleh siapa yang akan menjadi raja muda pengganti Sultan Adam Al-Wasik Billah yang sudah tua. Jabatan itu diserahkan pada putranya bernama Abdurrahman, tetapi dia tidak berumur panjang. Karena itu, ia memilih cucunya Pangeran Hidayat. Tetapi Belanda tidak menyetujui pemilihan sultan itu dan lebih berpihak kepada Pangeran Tamjid, cucu sultan yang dari selir. Perang Aceh. Pada tanggal 5 April 1873, tentara Belanda menyerang masjid dengan 3.000 personil. Karena kuatnya tentara Aceh dapat direbut kembali oleh pasukan Aceh. Dan bulan November 1873, Belanda dengan 13.000 personil mampu menguasai Masjid Keraton. Setelah meninggal dunianya Sultan pada tahun 1874, Belanda berunding, tetapi tidak ada tanggapan oleh Aceh. Sekian, terima kasih. Oke, itulah materi dari penjelasan saya tadi. Kesimpulannya adalah kedatangan bangsa Portugis di Kepulauan Maluku bertujuan untuk menjalin perdagangan dan mendapatkan rempah-rempah. Di samping itu, bangsa Portugis juga ingin mengembangkan agama Katolik. Pada tahun 1534 Hijriah, agama Katolik telah mempunyai pijakan yang kuat di Halmahera, Ternate, Ambon atas berkat kegiatan Franciscus Xaverius.
Baiklah, sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.